Software tidak fleksibel. Dia berkata bahwa can be easily accommodated because software is flexible. Dianggap bahwa software itu dapat dibuat A, dibuat B, dibuat C. Padahal setiap sekali sebuah software diciptakan, dia pasti mengikuti aturan yang ada di perusahaan. Dan saat kebijakan itu berubah, maka software pasti akan bisa berubah. Dan pasti akan dibuat berubah. Tapi itu akan membuat waktu pengerjaan yang sangat lama. Makanya pada saat kita membuat program, ada istilah meet requirement. Kita butuh bertemu dengan perusahaan sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, ada dua hal yang berhubungan dengan mitos perangkat lunak dari sisi customer. Nah, yang ketiga adalah dari sisi praktisi. Ada 4 hal yang empat mitos yang ada dari sisi praktisi. Yang pertama, once we write the program and get it to work, our job is done. Praktisi beranggapan bahwa sekali sebuah program dibuat dan jalan, maka pekerjaan itu sudah selesai. Ingat, sebuah software tidak seperti bahan mati atau benda mati. Dalam hal ini kursi, meja, vas bunga, pintu, rak buku. Kenapa? Rak buku, pintu, meja, kursi pada saat dibuat, saat sebelum dijual, mereka punya bagian QC, quality control. Di situ ketahuan, kalau cacat sedikit udah pasti ketahuan. Ingat, sebuah software tidak diketahui cacatnya selama dia belum dirilis. Microsoft pun masih sering melakukan trial error. Jadi kalau Microsoft punya, nih ada Windows misalnya 2020 free selama setahun. Mereka yang suka dengan Microsoft akan di-download software itu, diinstal. Tapi ingat, saat dicoba akan banyak error yang muncul dari sisi pengguna. Nah, error itu akhirnya kalau muncul suatu error di software kita akan muncul biasanya di Microsoft ada 2 hal, yaitu ada info 1 send, yang kedua don't send. Saat kita send, maka data yang kita miliki, komputer kita, spek kita, terus lokasi kita, semua akan masuk ke database-nya Microsoft. Sampai errornya pun apa. Dari si timnya Microsoft akan melakukan perbaikan. Kalau sudah dikumpulkan semuanya, muncul rilis 2. Sampai running good dan sampai sekian lama baru dibuat, ini akan berbeda. Itu pun masih ada salah. Masih sering terjadi error. Mitos praktisi yang kedua adalah until I get the program running, I have no way of assessing its quality. Sekali sebuah program sudah dijalankan, praktisi beranggapan sudah, tidak usah lagi dievaluasi kualitasnya, pasti sudah bagus. Itu hal kedua yang salah dari si praktisi. Yang ketiga, the only deliverable work product for a successful project is working. Praktisi menilai bahwa sebuah produk dikatakan sudah bagus atau sukses saat program itu sudah dijalankan, sudah rilis dan bekerja sesuai kebutuhannya. Mereka tidak melihat dari sisi error yang akan terjadi di belakangnya. Dan perusahaan mikir, kalau udah seperti itu, praktisi sudah bilang selama itu jalan, berarti udah benar. Itu kesalahan ketiga. Mitos keempat adalah software engineering will make us create voluminous and unnecessary documentation and will invariably slow us down.
Praktisi beranggapan bahwa bidang ilmu rekayasa marketing itu bukan membuat dokumentasi, tetapi membuat sebuah produk yang berkualitas. Hal ini maksudnya adalah ini. Para praktisi beranggapan bahwa dokumentasi itu nggak penting, bahkan kurang penting atau mungkin nggak penting banget. Karena tanggung jawab seorang engineer rekayasa marketing itu membuat produk yang berkualitas. Padahal untuk mendapatkan produk yang berkualitas itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Kalau di dalam software proses model yang paling gampang, yang paling tua, yang paling sering dipakai adalah waterfall model. Di situ ada langkah-langkahnya: requirement, design, development, lalu implementation and maintenance. Tahapan requirement inilah yang akan menjadi keberhasilan dari sebuah pembuatan sebuah pelan-pelan. Karena di dalam requirement ini ada kita mengetahui tujuan yang diminta oleh si pengguna, kita punya itu, dan kita punya harus ketemu sama para pengguna yang kita mau. Dan itu yang menyebabkan keberhasilan pelan-pelan, bukan cuma program, malah dari sisi requirement yang paling penting. Ada 4 hal dari si mitos praktisi yang harus diingat, bahwa satu, sudah dibuat, kalau program berjalan baru udah benar. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, kalau udah berjalan kita nggak perlu dicek kualitasnya, nggak perlu dievaluasi lagi. Kesalahan kedua. Yang ketiga, mereka beranggapan bahwa produk yang udah jalan berarti udah bagus. Yang ketiga, developer tuh nggak usah buat dokumentasi, karena tanggung jawabnya bukan sih, tapi tanggung jawabnya adalah membuat perangkat lunak yang berkualitas. Dan mereka lupa bahwa perangkat lunak berkualitas itu ada tahapan requirement. Oke ya, ada 4 hal yang harus diingat-ingat. Oke, cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, mohon dicek di WA, di WA atau di Classroom. Terima kasih.